nggak sih kalau misalkan ternyata kamu itu masih banget dipikirin gitu ya sama dia ya. Dia yang mungkin udah jauh sama kamu, udah nggak berhubungan, udah nggak kontak, udah nggak di sisi kamu lagi ya. Apalagi kalau misalkan kita tuh diingatnya yang bagus-bagus gitu kan, dan dia kayaknya nggak bisa move on sih dari kita. Aha, kayak jahat banget gak sih pikiran kita ya kan ya. Stop ya. Tapi ya walaupun seperti itu, kebanyakan dalam sudut hati kita yang paling dalam ya, walaupun kayak gitu ya, pasti pingin lah ya diingat yang baik-baik ya kan ya. Well, teman-teman ya, di readingan kali ini Oracle Card Indonesia bakalan bahas mengenai arti hadirnya kamu dalam hidupnya dia itu apa sih ya. Walaupun mungkin orangnya udah nggak ada gitu, artinya nggak ada di sisi kamu gitu. Mungkin dia udah punya pendamping juga atau kayak gimana ya. Dan apakah ya saat ini kamu masih diingat banget sama dia ya? Kalaupun diingat ya, ingatannya seperti apa sih ya, kayak gitu. Oke, teman-teman. Kita akan baca seperti biasanya ya untuk masing-masing zodiak, dan kali ini udah nyampe ke Gemini ya, timeless reading, general reading. So kalian kapanpun buka video ini berarti ada pesan penting buat kamu. Take the positive side from this reading ya, terlepas dari apakah ini nantinya akan jadi cerita kamu atau bukan, karena selalu akan ada pembelajaran, selalu akan ada makna yang positif di setiap readingannya Oracle Card Indonesia untuk teman-teman yang selalu mau berpikiran positif dan terbuka. Still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So have a play with a beautiful word for you. Oke, temanya tadi udah dibuka ya di depan apa gitu kan. Terus habis gitu buat teman-teman yang mau personal reading ya, silahkan ada di description atau alamat emailnya ada di sini nih ya, oraclecardindonesia@gmail.com. Oke ya, kita baca yuk. Yang pertama adalah arti hadirnya kamu buat dia ya. Dia ini adalah orang yang kamu pikirin nih ya. Oke, kita baca arti hadirnya kamu dalam kehidupannya dia, walaupun mungkin dia udah nggak ada ya di sisi ya kamu, atau mungkin udah sama yang lain gitu. Coba kita baca ya, arti hadirnya dia ya, dalam arti hadirnya kamu dalam kehidupannya dia ya, arti hadirnya kamu dalam kehidupannya dia. Alright. Passion of the Wild Red Mother ya, ada beyond the threshold of fear, and then ada victory of Mariam ya. Kalau misalkan kita baca satu persatu ya teman-teman ya, Passion of the Wild Red Mother ini adalah mengenai sebenarnya rasa marah, frustasi ya, ketidaksabarannya dia, keraguan-raguan gitu kan, dan pada akhirnya membuat lingkungan sekitarnya jadi nggak nyaman. Jadi ini kalau misalkan dilihat ya secara temperamen pada waktu barengan sama kamu ya, ini dia itu kayak apa ya, benar-benar nggak bisa mengontrol dirinya dia sendiri gitu, dan kadang-kadang akhirnya lingkungan jadi bingung gitu kan di sekitarnya dia, jadi ikutan tidak terkontrol juga gitu ya. Dia selalu memaksakan banyak hal gitu kan, dan sama kamu ya, dia itu mengingat masa-masa seperti itu, masa dimana dia kayak marah, frustasi gitu kan, merasa nggak sabar gitu, banyak hal yang dia secara automatically paksakan gitu ya untuk hubungan yang kamu jalani pada waktu sama dia. Jadi itu yang diingat sama dia. Terus habis itu kalau misalkan kita lihat ya, Beyond of the Threshold ini adalah tentang ketakutan. Nah, dengan kamu ya, arti hadirnya kamu, kamu itu berada di masa dimana dia pernah mengalami ketakutan ya, dan dia benar-benar lelah dan takut pada waktu dia barengan sama kamu. Artinya gini, kamu pada waktu mendampingi dia itu, dia berada di masa-masa dimana frustasi, marah, anger gitu kan, nggak sabaran, dan emosinya tuh naik turun banget, dan kamu ada di sebelahnya dia gitu. Dan juga kalau misalkan lihat di kartu yang ini, dia juga sedang melawan ketakutannya dia, dan kayak konflik yang berkepanjangan terus-terusan gitu loh ya, karena ini juga ada hubungannya dengan lingkungan sekitar. Ini besar kemungkinan juga hubungan kalian juga banyak yang pada akhirnya meresahkan orang-orang di sekitarnya kalian gitu ya. Ada banyak pertentangan, ada banyak konflik juga, dan ini sangat-sangat melelahkan. Berpura-pura kuat ya kalian berdua, tapi pada akhirnya ya jatuh juga ya, kayak begitu. Jadi ada kalanya dia merasa seperti itu sekarang. Ini artinya, arti hadirnya
artinya kamu ya, buat dia nih seperti itu. Jadi kamu ada di masa-masa seperti itu, masa-masa yang sudah disebutkan tadi ya. Selanjutnya ada Victory of Mariam ya. Ini adalah mengenai bagaimana caranya dia menyelesaikan masalah. Jadi cerita mengenai kayak gini loh, pada akhirnya dia bisa melihat dari segala hal gitu kan, dari segala arah problem yang terjadi di antara kalian dan problem yang terjadi di antara dia dan dirinya dia sendiri gitu. Sehingga dia pada akhirnya bisa memutuskan oke, yang terbaik itu seperti apa. Setidaknya itu untuk hidupnya dia sendiri gitu ya, dan untuk hubungan yang sedang kalian jalani itu gitu. Nah, arti hadirnya kamu itu ya, kamu ada ya di sebelahnya dia saat kayak spiritual marathon gitu ya. Apa sih ya? Ya, kayak kamu tuh ada di saat dia itu mesti keluar dari konflik-konflik dalam dirinya dia sendiri gitu. Nah, artinya kamu mendampingi, walaupun mungkin pada akhirnya kamu juga terkena imbasnya gitu ya, terkena efeknya. Kamu jadi merasa nggak nyaman juga, jadi merasa jadi nggak karu-karuan juga dengan emosinya yang naik turun gitu kan, dengan hal-hal yang mungkin agernya dia, marahnya dia, frustasinya dia ya. Kamu pernah berada di masa-masa yang seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan coba baca ya. Kamu masih diinget gak sih sebenarnya sama dia gitu kan ya. Kalaupun sekarang ini kalian masih jalan bareng ataupun udah gak jalan bareng ya. Apa sih ya? Kamu masih diingat gak sih dalam dia? Kalaupun diingat ya, ingatan seperti apa sih yang ada gitu ya. Coba kita lihat. Ada expression, ada hope, dan juga ada freedom ya. Oke, kalau misalkan dilihat dari sini, diingat nggak sih ya? Diingatnya sih pasti diingat ya. Ada hal-hal yang dia nggak bisa ekspresikan ya, kartu ekspresinya ada yang ditutupi gitu kan. Diingat tapi dalam hati dan dia tidak mengucapkan hal tersebut gitu. Jadi dia ya udah ya ingat gitu kan, ingat pakai banget lagi ya, kebawa perasaan masih lah ya kayak begitu, dan masih berusaha untuk bisa melepaskan atau membebaskan diri dari hal-hal tersebut. Tapi ya masih berat gitu loh buat dia gitu. Tapi kalau misalkan ditanya apakah dia masih ingat pakai banget gitu ya, masih kebawa perasaan lagi ya kayak gitu. Oke, sekarang kita coba baca ya sarannya buat kamu sendiri nih, sarannya buat kamu sendiri ya untuk saat ini, apa yang sebaiknya dilakukan ya dengan kondisi seperti ini. Coba kalaupun kamu sedang menghadapi kebingungan pun juga apa yang seharusnya dilakukan ya. Coba kita lihat, ada love, and then ada seeker, and then ada reward. Yang jelas sih ya, belajar buat sayang sama diri dulu ya. Yang pertama, belajar buat sayang sama diri. Karena gimana caranya kita sayang sama orang lain gitu kan, kalau misalkan kita aja sama diri sendiri sering lupa sayang sama diri kita sendiri ya. Ada juga kartu reward, kartu dimana kita diingetin buat bersyukur, buat menghargai diri gitu kan. Gimana caranya orang ngargain kita, gimana caranya orang atau pasangan kita ataupun siapapun yang dekat sama kita ngargain kita, kalaupun kita nggak pernah ngargain dirinya kita sendiri. Nah kan, jadi jangan pernah ngarep orang lain menghargai kita ya. Sering banget gak sih kita dengar kayak gitu, ya kamu hargain aku dong ya, merasa nggak dihargain. Ini kenapa? Karena kita sendiri nggak pernah ngargain diri kita, jadi kita merasa nggak layak atau kita merasa nggak berharga ya. Ini problem sih teman-teman ya. Artinya ini adalah sesuatu hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Belajar buat sayang sama diri, belajar buat menghargai diri sebelum kita minta penghargaan dari orang lain, sebelum kita meminta sayang dari orang lain, karena ini penting banget ya. Kartu seeker ini bercerita mengenai apa sih sebenarnya? Memahami ya setiap hal atau makna yang terkandung dari setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidupnya kita. Dan masing-masing orang itu prosesnya berbeda-beda ya, karena kejadiannya mungkin bisa sama, tapi ya pemahaman yang didapatkan dari problem-problem yang dihadapi tersebut ya, ini pastinya banyak yang berbeda, dan ini variatif banget, responnya terhadap sesuatu ini variatif banget. Jadi ya belajar buat apa? Memahami setiap hal yang terjadi, memahami dengan pemaknaan yang positif dari setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya kamu ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan dari serangkaian ini tadi ya, teman-teman juga bisa melihat benang merahnya seperti apa ya. Oke, teman-teman Gemini ya, kita bakal jumpa lagi di video yang selanjutnya dengan tema yang
berbeda lagi ya. Dan apapun dan bagaimanapun arti hadirnya kita bagi seseorang yang lain ya dalam kehidupannya kita, ya nggak apa-apa ya, mereka berhak menentukannya sendiri. Yang penting kita melakukan yang terbaik, melakukan hal yang baik, dan sebisa mungkin menebar kebaikan ya. Kalaupun masih belum bisa ya, setidaknya kita nggak yang namanya punya niat atau tidak menyakiti orang lain ya. Oke, teman-teman, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.